sebagai seorang hamba Tuhan yang muda untuk dapat menjadi kesaksian atau menjadi saksi Tuhan. Dan di dalam segala keadaan Paulus menekan, baik itu penderitaan, baik itu kekurangan, itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Seorang prajurit, sebagai laskar Kristus, tidak akan takut apa itu menderita, tidak akan takut apa itu kelaparan, tidak akan takut apa itu kekurangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam hidup kekurangan, kelaparan, dan di apapun yang kita alami di dalam dunia. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus baik. Dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang disampaikan kepada Timotius itu memberi suatu penekanan. Penderitaan Paulus di dalam pelayanannya bahkan masuk dalam satu penjara karena Injil Tuhan, bukan karena kesalahan, tetapi karena membawa kabar baik. Bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi pasal di 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi, kalau kita tahu dalam panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan itu lebih mulia daripada dunia, maka tidak ada sesuatu yang dapat kita ukur dengan keadaan atau dalam dunia ini, dalam perjanjian, di dalam apapun. Sekalipun kambing domba tidak ada di dalam kandang, aku akan tetap beria-ria, aku tetap memuji-muji Tuhan. Inilah sikap hamba Tuhan, untuk tidak takut di dalam segala keadaan apapun. Kita tetap beria-ria, kita tetap memuji-muji Tuhan, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Memang ada saat dan waktunya jiwa-jiwa yang akan diantarkan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, untuk menerima anugerah keselamatan. Itu ada saat waktunya. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena tidak semua orang yang dipanggil sesuai dengan kriterianya. Jadi hanya orang yang terpilih yang boleh menerima bagian kasih karunia daripada Tuhan. Menderita dengan Kristus itu adalah mulia. Penderitaan bersama Kristus itu mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengiring akan Tuhan, sikap Paulus dalam pelayanan, bagaimana terhadap para murid-muridnya, para pengikut-pengikutnya, para pengerja-pengerjanya. Yang terutama adalah
Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Yang pertama, jadilah bukan lemah. Kalau saudara sedang diperhadapkan di dalam keadaan situasi yang tidak menentu, tetapi Kristus tetap ada di dalam hatimu, Kristus tetap engkau beritakan, baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberi. Karena Tuhan inginkan semua orang selamat untuk masuk surga. Tuhan tidak menginginkan orang mengalami kebinasaan, tetapi Tuhan mau orang-orang dibawa kepada Tuhan. Karena satu jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Ada di mata Tuhan. Bagaikan biji mata Allah yang sangat berharga, yang terus akan dipelihara dan terjaga, terlindungi dari bahaya. Itulah sebabnya jiwa itu berada di mana? Jiwa saudara itu berada di mana? Keselamatan itu adalah yang terpenting bagi kehidupan jiwa manusia. Sebab apa yang kelihatan akan binasa, tetapi apa yang tidak kelihatan itulah sifatnya yang tetap. Supaya kita tahu bagaimana kita berjuang untuk melangkahkan kaki kita untuk memenangkan jiwa dan membawa jiwa kepada Tuhan. Itulah tugas saudara dan saya sebagai hamba Tuhan untuk penyelamatan, untuk membawa jiwa, menyelamatkan di mana saja saudara berada. Baik saudara ada di kampus, baik saudara ada di pekerjaan, baik saudara ada dimanapun juga, baik saudara sedang berjalan maupun saudara sedang duduk bersama, disitulah Injil tetap harus diberitakan. Karena Injil itu kekuatan Allah. Injil itu adalah keselamatan, anugerah daripada Tuhan, yaitu keselamatan dalam mendapatkan pengampunan dosa oleh kebangkitan Yesus Kristus setelah mati pada hari ini, bangkit dari antara mati, menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan dialah Tuhan, dialah Raja di atas segala. Dialah Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Hanya di dalam nama Yesus. Maka dari bersama Yesus kita akan lakukan perbuatan yang ajaib. Sampai saat dan detik ini, bila saudara membuka hati dan menerima panggilan daripada Tuhan, maka saat ini saudara telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Saudara sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan beroleh kehidupan yang kekal, dan sudah menjadi warga kerajaan surga dan bukan menjadi bilangan kerajaan dunia, tetapi menjadi warga kerajaan surga. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditentukan menjadi milik Tuhan, orang yang terpanggil melayani untuk Tuhan di dalam keadaan situasi apapun, di mana saudara dikaruniai apapun, saudara dengan talenta apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara, lakukanlah itu semua dengan iman dan tetaplah beritakan Injil Tuhan. Tidak terbatas Injil diberitakan di saat dimanapun saudara berada. Injil terbuka untuk semua orang. Keselamatan terbuka untuk semua orang. Melalui kehidupan saudara ditempatkan. Kalau saudara menjadi seorang guru, kalau saudara menjadi seorang ambasador, kalau saudara menjadi putusan-putusan bangsa,
maka di situ tetap Injil diberitakan. Saudara akan diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin saudara sebagai kreator, maka di situ Tuhan Injil terus diberitakan lewat kreator saudara. Dari situlah saudara boleh menyampaikan Injil kepada setiap orang dan dunia supaya tahu bahwa dalam nama Yesus ada kuasa keselamatan, ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan dan anugerah keselamatan Tuhan berikan hanya orang yang membuka hatinya dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Berbahagialah saudara yang saat ini sedang membuka hati saudara dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara yang telah terpanggil menjadi milik dengan Tuhan. Tuhan Yesus